on the air bersama Pengadilan Negeri Batu Licin. Nah, tema kita hari ini tuh tentang eksekusi tanpa anarki. Nah, kita mau nanya nih, young leaders yang lagi dengar mungkin apa sih eksekusi tanpa anarki gitu. Jadi Sebelum bahas lebih jauh, kita tanya dulu deh. Tanya dulu. Eksekusi itu apa? Kita nanya ini ya. Gimana Bu? Dulu. Oke, Mbak Lydia, Mbak Putri, Ya. seger banget ya. Cantik-cantik. Ya. Baik, kami dari Pengadilan Negeri Batu Licin. Saya ditugasi oleh pimpinan, saya sebagai wakil ketua di sini dengan Pak Panitera. Akan bercerita sedikit tentang eksekusi gitu ya. Pengenalan lah, kalau bicara tentang eksekusi ini bisa 1 semester Mbak Lydia. Iya, baik. Jadi eksekusi ini sebenarnya berupa tindakan paksa ya, untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, kenapa dibilang paksa di situ? Karena ada pihak yang tidak secara sukarela menjalankan putusan hakim. Nah, pihak ini adalah pihak yang kalah, pihak tereksekusi, gitu ya. Nah, dalam suatu persidangan perkara perdata, ini memang diakhiri dengan putusan hakim. Namun putusan hakim ini sendiri belum menyelesaikan perkara. Jadi ujungnya penyelesaian perkara inilah yang namanya eksekusi, gitu. Menjalankan putusan hakim sehingga kewajiban pihak yang kalah ini benar-benar terrealisasi, gitu. Nah, eksekusi ini rangkaiannya pemeriksaan perkara ya, yang sebenarnya mengakhiri proses perkara itu sendiri, perkara perdata maksudnya di sini. Nah, yang saya sebutkan tadi kewajiban atau hak yang kewajiban orang yang kalah nih untuk memberikan hak kepada orang yang menang. Gitu. Namun kalau putusan ini dijalankan secara sukarela, maka tidak ada eksekusi. Gitu, eksekusi tidak dijalankan. Begitu, Mbak. Jadi ini tuh untuk yang tindakan paksa. Iya, benar, tindakan paksa. Benar. Jadi intinya putusan pengadilan ini kalau tidak dapat dilaksanakan secara sukarela ya oleh para pihak begitu, maka pihak yang menang ini mengajukan eksekusi ke pengadilan begitu. Oke. Jadi kita sedikit menyerap ya tadi tentang eksekusi itu apa ya? Jadi tindakan paksa tadi itu ya, menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Iya. Jadi betul. misalkan tadi yang kalah, misalkan itu tidak mau menjalankan putusan, tidak mau menjalankan perintah dalam putusan hakim, maka yang betul yang menang ini yang mengajukan eksekusi. Nah, soal tenggang waktunya itu sendiri nggak ada batasannya. Misalnya Mbak Lydia menang nih lawan Mbak Putri ya. Nah, jadi Mbak Lydia ini kalau sabarnya sampai di mana ya nggak akan mengajukan eksekusi. Tunggu gitu. Nanti kalau sudah nggak sabar, kepingin cepat-cepat, misalnya pengosongan lahan ya kan, atau rumahnya dikosongin, maka minta bantuan ke pengadilan, diajukanlah eksekusi. Iya. nggak ada tenggang waktu, jadi tergantung dari dari kesabaran. Benar banget. Oke. Mungkin selain itu Bu, bisa dijelasin lagi tentang apa eksekusi tadi selain itu? Nah, jadi tadi kita bicara eksekusi ini nih cirinya dia harus ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Iya. Nah, putusan berkekuatan hukum tetap ini apa sih? Itu ya. Nah, itu terbagi menjadi 3 kelompok ya. Pertama, putusan pengadilan negeri yang sudah diterima oleh kedua belah pihak. Jadi dia nggak banding. Intinya bahasa gaulnya apa ya, dia terima gitu, dia nggak protes ya. Mbak Lydia sama Mbak Putri ini sama-sama puas dengan putusan hakim, nggak mengajukan banding. Nah, itu pertama, putusan yang di Pengadilan Negeri Batu Licin misalnya yang sudah tidak diajukan upaya hukum banding pertama gitu. Nah, kemudian yang kelompok kedua nih, putusan pengadilan tinggi yang sudah diterima, jadi tidak diajukan kasasi lagi. Gitu.
gitu. sebelum masuk ke poin ketiga ya. Maksudnya kan kita banyak nih jualiners yang nggak ngerti mungkin ya apa itu eksekusi tadi. Nah ini ada kasasi lagi. Nah kasasi itu Nah yang iya, apa? jadi seperti yang saya sebut tadi, pertama kali orang beracara nih di pengadilan negeri, ya. Setelah putusan hakim dijatuhkan, jika salah satu pihak tidak puas, maka akan mengajukan upaya hukum. Pertama, namanya banding. Nah kalau di wilayah hukum tanah bumbu ini kita mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Nah ketika putusan hakim tinggi ini diterima lagi, maka dia menjadi berkekuatan hukum tetap juga. Kalau para pihak tidak puas, inilah yang dikatakan kasasi. Mengajukanlah ke Mahkamah Agung. Levelnya Mahkamah Agung. Iya. Setelah kasasi ini diterima, tidak ada upaya hukum lagi, maka dia akan menjadi BHT, berkekuatan hukum tetap. Itulah yang bisa dieksekusi. Ya. Selanjutnya poin ketiga tadi. Yang ketiga ini adalah kelompok putusan Mahkamah Agung. Yang Putusan kasasi. Oke, yang Iya. habis. Yang sudah diterima oleh kedua belah pihak, sebab ada lagi namanya peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini kalau diajukan otomatis kita berhenti dulu, nggak bisa eksekusi dulu, gitu ya. Jadi ada 3 poin tuh tadi, Lin. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu tadi ya. Intinya begitu. Tapi ada 3 kelompok. 3 kelompok. Pengadilan negeri, Ya. pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Iya. Jangan udah paham ya. Mungkin kalau yang belum paham boleh join di Instagramnya kita ya, Boleh, di boleh, yuk. Angelin Radio 88,2 FM. Agak berat ya. Boleh tanya apa aja, nanti dijawab sama ibu dari pengadilan negeri Batu Licin. Nanti kita balik lagi ya, tetap di semangat lagi Cinta on the Air. 88,2 FM Jonglin Radio, Smart Radio for Smart People. Masih di semangat lagi Cinta on the Air bersama Pengadilan Negeri Batu Licin. Tadi kan kita udah bahas nih mengenai eksekusi. Yes, betul. Apa eksekusi kan tadi udah disampaikan sama ibu, Ya. ya, ibu wakil ya. Sekarang kita mau nanya nih Bu, eksekusi kan ini ya, ada banyak perkara ya. Apakah sama gitu? Cara eksekusinya, apakah berbeda-beda? Oke, ini Pak Panitra sekarang yang mau jelasin ya. Ya. Silakan Pak Panitra. Oke, selamat pagi Joniners. Selamat pagi Mbak Lydia dan Mbak Putri. Ya, pagi, Pak. Kami dari Pengadilan Negeri Batu Licin mensosialisasikan mengenai pelaksanaan eksekusi. Jadi perlu kami jelaskan di sini bahwa eksekusi untuk perkara perdata khususnya itu ada beberapa macam. Di antaranya yaitu ada 3 macam eksekusi. Dijelaskan pertama di sini ada eksekusi real. Apa itu eksekusi real? Yaitu penghukuman kepada pihak yang kalah, yaitu untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan berupa barang, pengosongan sebidang tanah atau bangunan rumah dan lain-lain, serta menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain. Eksekusi real ini dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang. Ini namanya eksekusi real. Kemudian yang kedua, ada yang berupa eksekusi membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 197 KIR atau 208 RBJ. Menurut ketentuan, menjalankan eksekusi untuk membayar sejumlah uang dilakukan melalui lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayarkan sesuai dengan isi putusan hakim ditambah dengan biaya-biaya, yaitu pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Kemudian yang ketiga, ada eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR atau 259 RBJ, di mana hal ini menggariskan orang yang tidak dapat dipaksakan memenuhi suatu prestasi yang berupa perbuatan, akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan sejumlah uang. Eksekusi ini merupakan perintah undang-undang sebagai jalan alternatif yang dapat ditempuh oleh pihak yang menang guna memperoleh atau memenuhi keputusan penghukuman pihak yang kalah, di mana yang disebut amar putusan dengan jalan meminta kepada ketua pengadilan untuk mengganti hukuman tersebut dengan sejumlah uang. Caranya bahwa kepentingan perbuatan tertentu dinilai dengan sejumlah uang. Nah, itu ada 3 macam eksekusi, Mbak. Oke. Saya mau nanya dulu nih, kan biasanya
boleh dicontohkan nggak sih Contoh nyatanya. Iya, nah misalkan ada yang sewa rumah gitu ya, atau sewa gedung gitu, terus batas temponya kan habis, tapi dia masih Masih stay. atau mungkin nggak ditempatin tapi masih belum pindah barang-barang. Iya, masuk Oke. eksekusi yang mana? Oke, terima kasih Mbak. Ini kami ada satu contoh kasus yang pernah kita laksanakan baru-baru ini ya. Mungkin kita ambil contoh ini eksekusi real berupa pengosongan ya Mbak ya. Iya. Nah, di sini ada suatu perkara, kebetulan ini perkara Kota Baru, namun objeknya berada di wilayah hukum Pengadilan Tanah Bumbu, maka kita punya kewajiban untuk melaksanakan delegasi bantuan dari Pengadilan Kota Baru. Di mana perkara ini telah berlangsung beberapa lama, mungkin kalau kita lihat dari kronologis itu sekitar 16 tahunan. Nah, pada intinya terakhir setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Kota Baru sehubungan adanya permohonan dari pemenang perkara tersebut memohon untuk dilakukan eksekusi pengosongan. Maka kita atas dasar permintaan tersebut setelah memeriksa perkara yang bersangkutan dan telah lengkap serta adanya penetapan ketua dari Pengadilan Negeri Kota Baru, Ketua Pengadilan Negeri Batu Licin mengeluarkan penetapan eksekusi pengosongan terhadap barang yang dimintakan pengosongan tersebut. Kemarin pada bulan April kita sudah melakukan eksekusi pengosongan di daerah Jalan Transmigrasi itu. Itu masuk eksekusi real berarti ya, Real. kasus itu? Iya, pengosongan. Oh, berarti kalau misalkan saya nih pinjam uang di bank, terus saya kan pakai sertifikat rumah misalkan, terus saya nggak bisa bayar, berarti saya harus and then saya kalah ya kan? Berarti saya harus mengosongkan rumah saya gitu. Bukan, kalau itu eksekusi pembayaran sejumlah uang. Oh, beda Itu nanti ya. wan prestasi, jatuhnya ke wan prestasi, artinya banyak gak bisa mengembalikan uang, tapi apa namanya? Ada jaminan. Ada jaminan. Bukan melanggar perjanjiannya. Oh, iya, Jadi iya, dengan iya. adanya dasar jaminan itulah bank bisa untuk melakukan lelang untuk itu memenuhi lelang kewajibannya. ya. Ya, makanya pembayaran sejumlah uang. Itu bedanya Mbak. Nah, itu tadi ya John ya, ada contoh perkara Eksekusi Eksekusi. real dan eksekusi membayar sejumlah uang. Nah, kalau eksekusi yang melakukan sesuatu perbuatan itu, Nah, yang ini contoh yang paling gampang untuk anak muda nih kayaknya ya. Jadi Mbak Lydia nih sama pelukis gitu ya, minta dilukis. Harus selesai dalam waktu berapa gitu ya. Nah, ternyata nggak selesai tuh. Nah, itulah termasuk dalam contoh dalam Eksekusi melakukan suatu perbuatan. Ya, jadi Mbak maunya dia melanjutkan melukis. Nah, kalau dalam eksekusinya itu ternyata, dalam pelaksanaan putusan itu ternyata dia nggak bisa juga menyelesaikan. Nah, Mbak bisa meminta untuk ke pengadilan ya, untuk meminta itu diganti dengan pembayaran sejumlah uang. Oh, Iya, nanti ketua pengadilan akan mengundang ahlinya untuk menaksir. Jadi kita nggak boleh naksir sendiri di situ. Jadi eksekusi yang ketiga itu melakukan suatu perbuatan tertentu itu bisa beralih ke pembayaran sejumlah uang. Nah, ketika itu tidak bisa dilaksanakan. Gitu. itu ini ya, kalau apa namanya, eksekusi melakukan suatu perbuatan. Iya. Dan kalau misalkan hutang piutang, itu bisa Kalau masuk ini nggak sih? Kalau hutang piutang seperti yang disampaikan Pak Maditra tadi, Iya. nanti arah-arahnya ke lelang. Oke. Nah, jadi jaminan yang sudah dijaminkan oleh Mbak Lydia tadi itu diajukan ke lelang. Tapi itu kan kalau ada perjanjian ya Bu. Nah, kalau misalkan nggak ada perjanjian ini kayaknya yang susah ya. kalau Iya, cuma chatting iya. WhatsApp aja Iya, gimana? kayaknya nggak bisa Benar. nggak sih kalau kayak gitu? Oh, ini pengalaman pribadi kayaknya. Jadi atau enggak itu yang paling susah yang pakai uangmu dulu ya. Iya. Iya, iya. Bisa kita jelaskan Iya. untuk perkara perdata itu apabila terjadi gugatan itu perlu pembuktian formil. Oh iya, harus ada Jadi bukti harus ya. bukti formil, beda dengan pidana sama material. Kalau formil kan harus ada bukti tertulis. Oke. Nah, kalau cuman omong-omong doang kan mungkin nggak bisa Oh, ini. berarti chatting WhatsApp itu bisa jadi Bisa ya? iya kan? Bisa, Bukti transfer kan ada ya. Tapi Iya, sepanjang ada benar, pengakuan bukti dari pihak transfer. sebelah. Tapi kalau Oh. sebelah nggak mengaku juga kan baca di chattingan aja Oke. susah juga. Dan sekarang ada WhatsApp mock ya, yang WhatsApp fake itu, Iya, yang iya, mock saya iya, bisa iya. tulis di sini seolah-olah Lydia gitu kan. Oh Ya, iya. coba di Google deh WhatsApp mock namanya. Iya, iya, iya. Jadi dalam perkembangan teknologi ini pengadilan nggak bisa langsung percaya Iya jadi sih. dengan screenshot Iya, atau benar, bisa benar, jadi saya ganti nama saya sebagai Lydia, Mm-mm. terus Pak Panitra ganti namanya sebagai Putri. Oh, iya. Nanti kami pura-pura utang-utangan Oh, kan, betul, betul. kan malah kalian yang kena utang. Hmm, Gitu juga ya. Iya.
Jadi Tapi pernah nggak sih ada kasus seperti itu? Belum kan belum sejauh ini? belum Kayaknya kita ada Belum. Enggak, ini kan buktinya kan kata ibu tadi di ini dulu. Iya sih, masih Jadi, di dalam. memang pertemanan tetap pertemanan ya, tapi untuk kuatnya pembuktian di muka hukum segala sesuatunya perlu ditulis. Bukti ya. Iya, hitam di atas putihnya. Mau bukti hoang ya. Iya Iya. benar. Kalau soalnya gini, kalau apa namanya saudara, temen itu cuma pengakuan aja. Tapi kalau kayak uang itu nggak ada saudaraan deh. Benar. Saya pernah ada pengalaman Mbak, sahabat perempuan-perempuan ya. Iya. Jadi itu cuma lisan 500 juta maju ke pengadilan, tapi berhentinya di tahap mediasi. Soalnya dua-duanya mengakui tidak ada hitam di atas putih, dia cuma mengakui aja. Kalau dia pinjam. Itu pun kan tidak cukup ya, harus ada saksi, Iya. harus ada hitam di atas putih kalau di depan hakim, ya kan. Akhirnya diselesaikan di tahap mediasi. Sebelum ketemu hakim ada mediasi dulu deh, oleh mediator di pengadilan. Iya. Nah itu tadi ya John Ah, beberapa ya. perkara. Kalau perkara percintaan kayak nggak bisa deh John ya. Nggak ada saksi. Jolin Radio Mario for Smart People masih bareng kita berempat ya di Semangat Lagi Pencinta on the Air bersama sama Pengadilan Radio Negeri. Batu Licin. Nah sebelum masuk ke pertanyaan ya Bu dan Bapak, sih Iya. bagaimana sih perkara yang masuk di tanah bumbu sejauh ini gitu? Yang paling banyak itu sebenarnya kasus apa atau ada kasus yang unik yang belum pernah atau Yang sama jarang. sekali jarang gitu unik banget. Ya, Ada ya, boleh disampaikan yang percintaan. Oh iya oke. Tapi tidak boleh menyebut nama ya. Iya, iya. Dan jangan lihat. Gak boleh sebut nama. Oh oke oke. Iya, inisial Oh, aja. oke. LD. Gimana? Jadi orang berpacaran atau pertemanan lah ya, pertemanan lah kita katakan ya. Nah dia mengeluarkan biaya-biaya traktir, kan beli rokok atau traktir makan siang atau apa gitu ya, kasih kue apa. Nah itu pulsa, kayak gitu kan biasa kita alami toh. Itu dituntutnya. Gift game kayak gitu. Iya, itu dituntutnya ke pengadilan harus ya dikembalikan. Allah. Nah, Setelah itu- ini, setelah break. Iya, bukan. Habis putus ya. Iya. Dituntut. Dan satunya setelah menikah gitulah ya. Gitu. Unik Ya kan? Allah. Sekarang kayaknya banyak banget yang harus dibalikin terus di-up di media sosial kayak gitu ya. Ternyata Iya. juga ada yang masuk sampai ke pengadilan loh kayak gitu. Kayak Iya. itu mendalam banget sakit hatinya Iya. ya. Tapi kalau latar belakang kita nggak tahu ya. Iya, Entah sakit iya. hati atau apa, kita kan Iya, bicara iya. tentang uniknya kasus Iya ya. benar-benar. Mm-mm. Tapi yang paling banyak tuh apa sih Bu sebenarnya? Kalau Yang di paling- PN Batu Licin ini tanah ya. ya perbuatan melawan hukum, Tanah. Oh. Iya. oke. Sertifikat. tumpang tindih itu. Nah, perceraian sih sedikit ya, karena kalau pengadilan negeri Alhamdulillah. itu yang perceraian orang-orang non Islam. Kalau orang-orang Muslim mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Oh, Jadi kita iya, tidak iya. tahu Oh, oke. statistiknya di sana. Nah, kita tadi udah membahas tentang eksekusi ya. Nah, sekarang mau nanya nih bagaimana prosedur eksekusinya sih Bu sebenarnya? Prosedur eksekusi. Oke. Silakan Pak Panitera. Nanti Mbak Lydia sama Mbak Putri juga Jenderal, kami ingin menjelaskan sedikit mengenai bagaimana prosedur eksekusi itu. Secara garis besar, permohonan eksekusi bisa mengajukan permohonannya ke pengadilan negeri setelah memenuhi syarat-syarat, antara lain kalau itu perkara yaitu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan negeri. Nanti berkas tersebut akan diperiksa setelah memenuhi syarat, maka sesuai dengan SOP yang ada pada kami, nanti akan diminta untuk membayar biaya perkara tersebut di kasir kepada pemohon eksekusi. Setelah membayar biaya perkara sesuai dengan SKKPN yang ada di web kami juga yang telah terpampang di pengadilan, maka akan didaftarkanlah permohonan tersebut ke pengadilan dan keluar nomor perkara eksekusinya. Selanjutnya Pak Ketua akan memerintahkan kepada Panitra melalui Pamut Perdata khususnya untuk membuatkan atau konsep penetapan amaning sebelum melaksanakan eksekusi. Itu tahapannya. Kemudian setelah keluar penetapan amaning, maka Panitra akan memerintahkan jurusita memanggil pihak yang diminta oleh ketua untuk hadir, yaitu pihak yang termohon eksekusi. Nah, setelah hadir, maka Pak Ketua akan memberikan teguran kepada yang bersangkutan
agar 8 hari setelah pemberhentian tersebut dia segera melaksanakan bunyi putusan yang telah berkekuatan tetap. Namun apabila yang bersangkutan tidak hadir, maka akan terjadilah eksekusi yang dimaksud. Seperti yang Ibu Wakil katakan tadi, secara paksa. Tapi kalau dia sukarela, kita tidak akan melaksanakan eksekusi. Itu prosedurnya. Yang berwenang melakukan eksekusi. Yang berwenang itu ketua pengadilan selaku pemimpin, tapi biasanya didelegasikan kepada panitera untuk pelaksanaannya. Nah, itu jadi sedikit penjelasan tentang prosedur eksekusi. Nah, kalian kalau masih penasaran, jangan lupa ya kepoin Instagramnya kita di @radio88,2 FM. Nanti pertanyaannya bakal dijawab sama ibu dan bapak dari Pengadilan Negeri Batu Licin. Ya. Oke. Tetapi semangat lagi ya. In Radio Smart Radio for Smart People. Masih bareng Pengadilan Negeri Batu Licin ya. Semangat lagi pecinta MBM. Masih ngomongin tentang eksekusi Eksekusi. tanpa anarki. Ya, tadi kan kita udah ngomongin eksekusi, bagaimana eksekusi, apa aja yang dieksekusi. Yes. Eksekusi kan hanya ini kan Bu, kalau perkara itu ada penggugat dan tergugat. Kenapa harus eksekusi ini tuh perlu disosialisasikan gitu sama masyarakat? Oh iya, bagus ya. Balik dia ada hal yang berperkara kan cuma penggugat Iya. sama tergugat. Terus kenapa masyarakat kok harus tahu soal eksekusi gitu ya? Nah, menurut kami ya adalah tanggung jawab pengadilan untuk memberi pemahaman tentang eksekusi ini ke masyarakat. Sebab begini latar belakangnya. Bicara putusan hakim kan ada yang kalah, ada yang menang ya. Nah, kalau yang menang sudah pasti dia senang, Ya puas, ya, ya. puas kan. Nah, yang nggak menang inilah berpotensi tidak puas, lalu bisa memicu ya, belum tentu ya. Kita bilang berpotensi atau memicu ya, karena belum Kemungkinan pasti, cuma kemungkinan. Nah, memicu adanya sikap atau pemikiran mereka yang ingin melawan eksekusi ini dengan cara kekerasan, gitu, pengerasan, kekerasan dengan mengerahkan massa ya, entah dari kelompok apa begitu ya, malah ada yang bawa preman. Ini kenyataan ya, meskipun tidak di sini atau nanti kita ceritakan pengalaman Pak Panitera di sini. Nah, di tempat lain kan sudah biasa lah, mungkin Mbak Lydia, Mbak Putri lihat bagaimana serunya ya, mencekamnya gitu ya kalau eksekusi itu. Nah, itulah tujuan kita supaya ya masyarakat tidak mudah diprovokasi, terutama untuk pelaksanaan eksekusi real itu tadi. Iya, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah digerakkan untuk melakukan aksi-aksi anarki itu tadi. Padahal kalau tidak terima dengan eksekusi ini ada jalur hukumnya. Nah, kita ingin menghimbau supaya masyarakat ini tetap menempuh jalur hukum. Ingat-ingat bahwa kita bangsa yang dilandasi hukum, sehingga kita perlu membentuk masyarakat yang kenal hukum, yang patuh hukum, yang menjauhkan diri dari anarki gitu. Nah, salah satunya kalau ada pihak yang keberatan dengan pelaksanaannya itu bisa mengajukan bantahan namanya. Nah, sehingga salah satu bantahan itulah yang akan menjadikan eksekusi itu dipending. Gitu. Nanti diceritakan sama Pak Panitera apa saja nih yang bisa bikin eksekusi gak bisa dilaksanakan. Nah, salah satunya ini kalau ada orang yang keberatan gitu ya, itu punya saya kok Anda perebutkan ya, saya nggak tahu ini. Tiba-tiba nongol Mbak Lydia, loh itu tanah saya itu, mana itu? Nah, diperebutkan gitu misalnya. Ada ranahnya, bukan dengan cara anarki gitu. Kan emang eksekusi itu apakah selalu berhasil dan enggak gitu kan biasanya. Iya. Sebenarnya apa sih tantangannya kalau kayak gitu? Iya, Pak Panitera. Selain yang saya sebut tadi itu, silakan. Kita tambahkan mengenai pelaksanaan eksekusi, kadang-kadang ada yang berhasil, ada yang tidak. Kalau berhasil ya berarti kan tidak ada kendala ya Mbak ya. Iya. Sekarang kita bicara dengan tidak berhasil eksekusi itu ada beberapa faktor Mbak. Pertama karena faktor yang paling penting itu faktor keamanan. Faktor keamanan di sini dalam artian kami keamanan dalam hal ini aparat kepolisian dan yang lainnya tidak bisa menjamin karena mungkin ada massa. Nah,
hal tersebut menjadi bahan pertimbangan kita untuk melakukan penangguhan dulu eksekusi. Karena apabila kita laksanakan mungkin membawa dampak yang lebih tidak baik kan. Nah itu faktor yang pertama. Yang kedua, terkendalanya eksekusi tersebut, misalnya ketua pengadilan sudah melakukan amaning dan tidak siap untuk melakukan eksekusi karena adanya perlawanan atau bantahan tadi kata Ibu Wakil. Bantahan sini ada bantahan pihak ketiga khususnya. Kalau yang pertama kan itu masalah putusan perstek terhadap perstek ya, perstek terhadap perstek. Nah ini bantahan pihak ketiga ini yang merasa hak dia ingin dieksekusi, jadi melakukan bantahan. Nah, dari bantahan ini kita akan berikan kesempatan kepada pihak yang merasa keberatan untuk melakukan bantahannya ke pengadilan negeri, melanjutkan. Selanjutnya akan kita periksa dulu perkaranya. Nanti ada majelis hakim yang lain yang bisa menunjukkan Pak Ketua. Setelah itu perkara diperiksa, apabila dikabulkan oleh majelis hakim, maka eksekusi akan ditangguhkan sementara menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Artinya bisa upaya banding, kasasi dulu, kita tunggu dulu, baru kita lanjutkan eksekusinya siapa yang menang gitu. Nah tapi kalau ditolak, maka pengadilan akan tetap melanjutkan eksekusi meskipun ini upaya hukum tetap jalan. Jadi itu yang menjadi kendala-kendala kita di lapangan biasanya. Salah satunya lah. Termasuk ada pihak yang meninggal dunia gitu ya. Ya, kalau ada pihak meninggal dunia kan jelas pihak kalau pihak termohon eksekusi biasanya ahli waris yang melanjutkan. Tuh udah jelas Lydia. Jelas ya, jelas Iya. banget. Faktor keamanan ini yang paling seru untuk kita tidak lanjuti, makanya sebelum turun eksekusi briefing dulu dengan pihak keamanan biasanya. Iya, Kayak iya. kemarin Pak Panitra berapa personil turun dari Hampir satu Polres itu kita turunkan kemarin. Karena kita untuk menjaga keamanan juga, sama-sama Iya, jaga iya. keamanan kan. makanya kita harap nih dari John Liners ini bisa sampaikanlah ke bapaknya, ibu dan tantenya kan, ke Iya, teman-temannya. supaya lebih teredukasi. Iya, tentang ayo kita jangan eksekusi. anarki, kalau ada keberatan ajukan. Langsung Ya, aja. ada jalur hukumnya. Betul. Gitu. Karena sekarang ini udah melek banget ya, karena maksudnya segala sesuatunya itu ada hukumnya gitu. Bener. Tapi juga nggak boleh sendirian langsung sepihak gitu kan. Iya, Apalagi yang terprovokasi tuh orang-orang Yang gampang terprovokasi iya. ya. Makanya itu kalau anak muda nggak boleh mudah terprovokasi, yes. harus teredukasi. Oke, nanti kita balik lagi ya. Masih di Semangat Lagi Pecinta ODF. Gitu. Kita semangat lagi Pecinta ODF masih dengan Pengadilan Negeri Batu Licin ya. Nah, ini ada yang nanya nih, Bu. Dari siapa? Dari Bastian. Dia Hai bilang, Bastian. saat bangun rumah yang sudah ditentukan waktu selesainya, tapi pekerjaannya belum selesai target, apakah bisa dieksekusi kalau kayak gitu? Iya, baik. Terima kasih ya Mas Bastian atas atensinya. Sebenarnya kita perlu sedikit feedback dari Mas Bastian ini ya, tapi hanya karena kita berkiblatnya hanya pertanyaannya, Iya. maka seperti keadaan itu kita nggak bisa langsung eksekusi ya Mas Bastian. Kalau mengalami hal-hal seperti itu atau perjanjiannya tidak diselesaikan, maka jalan keluarnya mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, jenisnya wan prestasi, menagih janji, bahasa awamnya ya, menagih janji agar pembangunan itu ditepati sesuai dengan perjanjiannya, ditepati waktunya. Setelah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, baru bisa diajukan eksekusi, itu pun ketika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela. Ya, kalau dia nggak kooperatif Gitu. ya. Iya, benar. Seperti itu. Tapi dahulukan mediasi ya daripada bersih tegang di pengadilan ya. Gabungin baik-baik deh, dicari jalan keluarnya dulu ya kan. Benar, dahulukan mediasi Betul. daripada sengketa. Kalau udah nggak sabar tadi boleh kok dilaporin langsung ya kan. Semoga menjawab ya Mas Bastian. Iya, semoga terjawab ya Bastian. Nih yang terakhir nih, mau tanya apa Lydia? Aku mau tanya apa ya? Percintaan. Percintaan. Gak ada banyak experience aku kalau tentang percintaan. Ya udah kita langsung ini aja ya. Iya. Apa kesimpulan dari ini Bu, dari eksekusi tanpa anarki tadi? Iya, baik. Nah, dari yang sudah kita bicarakan tadi ya, pada intinya kami dari pengadilan merasa sebagai tanggung jawab kami untuk mengedukasi masyarakat ya, pada khususnya masyarakat Tanah Bumbu,
supaya memahami bahwa masyarakat ini jangan sampai mudah diprovokasi atau digerakkan untuk menghalang-halangi eksekusi. Kenapa? Karena bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim itu tersedia jalur hukum, gitu ya. Dicontohkan untuk pihak ketiga bisa mengajukan keberatan terhadap eksekusi, itu ya namanya Dadenverset atau perlawanan pihak ketiga atau bantahan pihak ketiga. Nah, bukan dengan cara tindakan-tindakan anarki lainnya. Nah, kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa bagaimanapun ya putusan hakim itu harus dihormati dan harus dijalankan sebagai salah satu ciri dari negara hukum. Iya, Begitu kami kira ya. Tuh, jadi kayak gitu tuh Jongliners, eksekusi itu tuh bukan sembarangan ya, udah berdasarkan ini keputusan pengadilan Betul. dan segala macam, udah melalui berbagai proses. Jadi Betul. kalau misalkan ada yang keberatan tuh bisa Menempuh melapor. jalur hukum. Betul, Iya. jalur hukum. Jadi yang diharapkan masyarakat Tanah Bumbu dapat mengikuti proses hukum dengan baik ya. Betul, kan? jangan sampai ada kontak fisik Betul. dengan petugas keamanan, gitu Betul. ya. Kita mau Tanah Bumbu ini tertib, jangan sampai ada berita eksekusi ricuh. Iya, iya. Nah, gitu ya. Jadi Iya, kita jadi masyarakat yang mundur Iya, ya. iya. Seperti itu sih Pak Panitera. Iya, betul? Iya, betul sekali. Mungkin ada tambahan dari Pak Panitra? Seperti yang disampaikan Ibu Wakil tadi, kita sama-sama mengharapkan masyarakat Tanah Bumbu bisa menyadari tentang hukum, khususnya keperdataan, baik itu gugatan manifestasi maupun perbuatan melawan hukum. Bila terjadi eksekusi, kita sama-sama menghormati hukum karena eksekusi tersebut setelah dijalankan sudah melalui proses yang benar-benar dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk memberikan putusan. Kira-kira itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima Dan- kasih Mbak Lydia, Mbak Putri. Iya. Terima kasih John Liners, pecinta On the air. on the air. Iya. Setiap hari Senin nanti bakalan ngobrol. Iya, ngobrol Senin terus. kita ngobrol lagi. Iya. Terima kasih waktunya Joliners. Kalau masih penasaran boleh kok nanti digabung di Instagramnya Pengadilan Negeri Batu Betul. Licin. Datang ke Pengadilan Negeri Batu Licin juga silahkan ya. So, kita berempat pamit ya. Iya. Sampai ketemu lagi di Senin depan. Besok kita balik lagi, semangat lagi. Ya. Bye.